Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa akhlaqina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dimuliakan Allah, mengawali kajian kita pada malam hari ini, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Yang pertama kita niatkan untuk kedua orang tua kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa, menerima segala amal, melapangkan kubur mereka. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan khusus untuk guru-guru kita, guru dari guru-guru kita, baik itu yang telah mendahului, semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkan mereka semua di tempat yang termulia di sisi Allah. Bagi yang masih hidup bersama kita, semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kesehatan, keafiatan, dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ketaatan. Ala hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu rahimakumullah, kita hadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk khusus untuk seluruh jamaah Masjid Ar-Rahmah yang telah mendahului, begitupun dengan keluarga kita yang telah mendahului. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kuburan mereka sebagai raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Bagi kita ataupun keluarga yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan yang sempurna. Yang sedang ada masalah, ada ujian, semoga Allah segera berikan jalan keluar dari setiap masalah yang dihadapi. Ala hadhihi niyyah wa la kulli niyatin shalihah ila hadratin nabiy al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat sempat, taufik, hidayah dari Allah, sehingga alhamdulillah di malam hari ini, malam ke-10 dari bulan Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita semua dapat meringankan langkah kaki bersama mengawali malam kita di malam ini dengan menunaikan salat maghrib berjamaah, mengisi waktu yang istimewa antara maghrib dan isya di tempat yang mulia dalam perkumpulan yang istimewa, perkumpulan majlisul ilm. Dan semoga duduk kita semata-mata khalisan mukhlisan lillahi ta'ala, hanya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk kita semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai tambahan amal, tambahan bekal bagi kita, dan juga sebagai bentuk doa. Semoga nanti di akhir hayat, ketika batas kita di dunia telah tiba, ajal kita telah datang, kita semua Allah Subhanahu wa taala tetapkan kembalinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di malam hari ini masih di dalam bulan Rabiul Awal, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawi sampai dengan hadis
yang ke-24 yang belum tuntas kita bahas dalam pertemuan minggu yang lalu dengan judul Tahrimuz Zulma atau pengharaman untuk berbuat kezaliman. Zalim ini sendiri sudah diserap menjadi bahasa Indonesia zalim. Zalim ini apa? Wad'u syai' fi ghairi mahallih. Para ulama dari sisi bahasa memaknakan dengan meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya kopiah dipakai di kepala, dipakai jadi alas kaki, itu disebut sebagai sesuatu yang zalim. Artinya perbuatan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, ini disebut sebagai satu perbuatan zalim. Wa an Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat rawi a'lanya bernama Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, dari apa yang diriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadis ini disebut sebagai hadis qudsi, hadis yang mana redaksinya datang dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa datang melalui perantara malaikat Jibril, bisa melalui ilham, bisa juga melalui mimpi dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumber utamanya Allah Subhanahu wa taala, maknanya datang dari Allah, tetapi penyampaiannya sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Yang penting tidak keluar dari apa makna yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi. Sedangkan Al-Qur'anul Karim lafaz dan maknanya sumbernya dari Allah, tidak boleh berubah sedikit pun. Jadi lafaznya, kalimatnya, redaksinya harus sesuai apa yang Allah sampaikan melalui perantara malaikat Jibril, begitu juga yang tersampaikan dari lisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda dengan hadis qudsi, maknanya dari Allah tapi redaksi kalimatnya terserah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jumlah hadis qudsi sebagian ulama menyebutkan ada 100-an lebih, kurang lebih 100 hadis qudsi. Sedangkan Al-Quranul Karim sudah jelas jumlahnya. Sebagian besar ulama menyebutkan ayatnya ada 4.444, terbagi menjadi 114 surah, diawali dari surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Malam turunnya disebut dengan Lailatul Qadar. Apa bedanya dengan nuzulul Quran? Jadi ada perbedaan antara Lailatul Qadar dengan nuzulul Quran. Kalau nuzulul Quran kita biasa peringati setiap malam 17 dari bulan Ramadan. Sedangkan Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala rahasiakan bulannya di Ramadan, tetapi waktunya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaannya di malam-malam ganjil, di asyara awakhir, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nuzulul Quran atau Lailatul Qadar ini turunnya Al-Quranul Karim dengan jumlah yang seperti yang ada kita lihat saat ini, 114 surah dari Lauhil Mahfuz turun ke sama'id dunia, turun ke langit dunia. Sedangkan dari langit dunia menuju baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang kurang lebih 23 tahun lamanya berangsur-angsur, dimulai dari surah atau ayat yang pertama, 5 ayat pertama surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu permulaan turunnya pada malam Jumat di malam ke-17 dari bulan Ramadan, sehingga disebut dengan nuzulul Quran. Kalau tadi Lailatul Qadar, ini secara jumali, secara keseluruhan Al-Quran itu Allah turunkan pada Ramadan di waktu yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu qala, sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku." Nah, di sini merupakan bentuk kasih sayang Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seorang hamba dengan panggilan ibadah atau abdun. Kata ibad ini bentuknya wahai hamba-hambaku, bentuk plural, bentuk jamak dari kata abdun. Kata hamba ini merupakan panggilan yang tertinggi, kedudukan tertinggi seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu sudah disebut hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis qudsi juga disebutkan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bima usyarrifuka ya Muhammad?" Dengan apa engkau ingin aku muliakan wahai Muhammad? Nah, jadi Rasulullah ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dengan apa engkau ingin aku muliakan wahai Muhammad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meminta kepada Allah untuk dimuliakan dengan harta yang banyak. Beliau tidak memohon kepada Allah dimuliakan dengan kedudukan yang tinggi. Tetapi apa yang beliau minta? Tusyarrifuni, ya Allah, muliakan aku bi antansiba nafsi bidzatika, dengan engkau sandarkan, nisbahkan diriku ini kepada zatmu bisifatil ubudiyah, dengan sifat hamba. Artinya akui ya Allah sebagai hambamu. Nah, jadi ketika seseorang sudah disebut sebagai hamba oleh Allah, maka ini merupakan posisi kedudukan tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis qudsi ini Allah memanggil dengan kalimat hamba, "Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu zulma ala nafsi." Sesungguhnya aku mengharamkan untuk berbuat zalim atas diriku. Artinya mustahil Allah itu zalim. Tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya. Wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Maka aku jadikan sifat zalim ini sesuatu yang haram bagi kalian, fala tazalamu, maka janganlah kalian untuk saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Sehingga kata Islam, seorang disebut sebagai muslim, kalimat sapaan kita assalamualaikum warahmatullah, itu maknanya tidak sekedar salam, tidak sekedar selamat, tapi juga selamat tidak sekedar bentuk doa, tapi bagaimana agar saudara kita selamat dari lisan kita, selamat dari keburukan tangan kita, selamat dari keburukan tingkah laku kita. Al-muslim man salima akhihi min lisanihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang saudaranya selamat dari lisannya, selamat dari keburukan tangan tingkah lakunya. Nah, ini muslim yang sejati. Bagaimana seseorang mampu untuk memanusiakan manusia. Sehingga begitu luar biasa sempurna ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak sekedar hubungan dengan Allah yang beliau ajarkan, tapi juga bagaimana hubungan dengan sesama manusia. Bagaimana bertetangga, bagaimana berkeluarga, dan lain sebagainya. Bagaimana di dalam bertetangga, dan Rasulullah SAW gambarkan dengan yang begitu sederhana. Idza tabakhtum maraqatan, jika kalian memasak marokoh, kata beliau, jika kalian masak marok ini makanan yang berkuah. Fa'akthir ma'aha, Rasulullah SAW sampaikan fa'akthir ma'aha, perbanyak airnya, perbanyak kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagikan kepada jiranaka, bagikan kepada tetangga-tetanggamu, agar jangan sampai wanginya saja yang sampai di pintu tetangga, tapi wujud makanannya tidak ada. Masak sate, jangan hanya asapnya saja yang sampai ke rumah tetangga, tetapi tidak ada berbagi. Jadi begitu luar biasa, sempurna sekali. Begitupun bagaimana sifat ketika menerima pemberian dicontohkan juga oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang kita mampu berbagi, tapi ketika menerima kadang seringkali menghardik apa yang diberi. Oh, rasanya tidak enak ini. Oh, ini tidak enak. Jadi akhirnya kita jadi master chef. Begitu ada bagian, ada kiriman, ada yang diberi oleh tetangga dengan penuh keikhlasan, kadang kita seringkali menggerutu terhadap pemberian orang lain. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu waktu dalam satu majelis beliau, bagaimana rahmah, bagaimana kasih sayang beliau dicontohkan kepada kita. Datang seorang badui, seorang dari
seorang Arab pedalaman, Badu itu orang Arab pedalaman, orang miskin, tidak punya apa-apa. Satu waktu hadir ketika di majelisnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang dari tempat yang jauh terpencil membawa inab. Beliau bawa ada anggur, hanya beberapa, hanya sekantung saja, sedikit. Beliau datang, beliau bawa dengan niat yang tulus ingin berbagi dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadiahkan anggur itu ketika duduk berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masyhur dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Begitu diterima oleh Nabi, Rasulullah SAW mencicipi anggur tadi. Dicicipinya tambah bercahaya, tambah senang, bergembira wajah orang yang tadi datang membawa anggur tersebut. Sahabat yang lain, sahabat yang berkumpul dengan Nabi heran. Ini biasanya kalau ada sesuatu, ada sahabat yang datang bawa makanan atau apa, pasti ditawarkan kepada sahabat-sahabat yang lain. Tapi ini sampai habis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam habiskan sendiri anggur tadi. Tambah gembira, sahabat tadi tambah senang. Orang yang datang dari orang Arab pedalaman tadi begitu bahagia, gembira, sampai akhirnya kembali keluar dari majelisnya Rasulullah SAW. Sudah jauh dia berlangkah, para sahabat mendekat. Ditanya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian lihat bagaimana orang yang datang tadi membawa sekantung anggur tersebut? Naam ya Rasulullah. Bagaimana wajahnya? Gembira sekali ya Rasulullah. Begitu engkau menerima pemberiannya, bahagia, gembira sekali. Apalagi ketika engkau makan, gembira sekali ya Rasul. Tambah berbinar-binar cahayanya. Cahaya wajahnya tambah berbinar. Tapi kami heran, kenapa engkau tidak menawarkan anggur itu kepada kami? Biasanya berbagi Nabi dengan para sahabat. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? Tahukah kalian, anggur yang dibawa oleh sahabat tadi begitu masam rasanya, pedas luar biasa, masam sekali. Aku khawatir kalau kalian yang makan, nanti kalian tidak bisa tahan rasa masamnya sehingga mengecewakan hati orang yang memberi tadi. Jadi beliau makan sampai habis. Jadi ini akhlak mulianya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kadang kalau kita kan kadang di depan orang yang ngasih langsung, wah ini nggak enak ini ya. Jadi ini biasanya bercanda, tapi kadang tidak terasa menyakiti hati yang memberi. Tapi baginda Rasulullah tahu orang ini datang dari jauh, mungkin kemampuannya hanya itu saja yang bisa dia bagikan. Dan salah satu Bapak Ibu rahimakumullah, ini apalagi masuk bulan Maulid. Bulan Maulid, kadang kita datang undangan, pergi ke masjid, ke sana kemari, bawa besek, bawa berkat Maulid. Maka itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau bisa dinikmati oleh keluarga juga, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun, minimal dicicipi. Kenapa? Salah satu cara untuk dapat menundukkan hati, agar anak-anak kita, agar keluarga kita hatinya bisa tunduk, artinya tidak menjadi orang-orang yang angkuh, dapat menerima makanan, dapat menikmati makanan, mohon maaf, dari orang-orang yang tidak berada. Biasanya mereka orang-orang, mohon maaf Bapak Ibu jamaah rukuh, bukan karena status sosial dan lain sebagainya, tapi bagaimana bahagianya mereka yang mungkin untuk kehidupan sehari-harinya hanya mampu sekedarnya bisa naikkan dulang ke masjid, itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Ikhlasnya berbeda dengan yang lainnya, yang bisa bawa jajan mie rasa misalnya. Kalau kita kan tidak mau repot, ya sudah beli yang sudah jadi, harganya sekian. Tapi kadang mereka tidak mampu untuk beli, tapi bikin tepungnya dari berasnya direndam, dibikin tepung beras, bagaimana diolah dengan kebahagiaan, dengan harapan agar apa yang dihidangkan dapat membahagiakan orang lain. Itu salah satu yang dapat menjadikan hati anak-anak kita. Kami ingat dari guru kami, Syekh Muhammad Fal, kalau beliau seringkali, bagaimanapun apapun buruk, mohon maaf, jeleknya pemberian orang itu, apalagi makanan, kalau bisa nikmati dulu, cicipi, kata. Kenapa? Karena itu dapat menjadikan hati anak-anak kita, keluarga kita dapat menjadikan menundukkan, artinya tidak menjadi orang-orang yang
angkuh. Nah, misalnya tidak bisa habis ya barulah disedekahkan kepada orang, tapi jangan sampai tidak sama sekali dirasakan. Jadi ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalimat ibadah, kalimat hamba merupakan bentuk tertinggi, panggilan tertinggi seorang hamba, panggilan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang ketika dia sudah bisa dipanggil dengan panggilan hamba. Dalam talqinul mayyit selalu kita dengar mulaqin, orang yang talqin menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala akhir surah Al-Fajr, ya ibadah ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Masuklah kalian, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Kalau sudah disebut sebagai hamba oleh Allah, wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam surgaku. Kemudian yang kedua, ya ibadi, Allah nyatakan wahai hamba-hambaku, kullukum dallun, setiap kalian itu dalam keadaan tersesat. Artinya sebelum menerima hidayah Allah, sebelum diutusnya para rasul, illa man hadaituhu, kecuali orang-orang yang aku berikan hidayah bagi mereka. Fastahduni, maka mohonlah hidayah kepadaku, ahdikum, niscaya aku akan memberikan kalian hidayah. Nah, ini seringkali wabillahi taufik wa hidayah. Apa bedanya taufik? Apa itu hidayah? Apa itu taufik? Kalau kata para ulama, al-hidayah hiya at-tariqul mustaqim, yaitu jalan yang lurus, yang al-mausul ila ghayah wa huwa aqsar turuq, merupakan jalan yang lurus untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama memaknakan hidayah itu maknanya ketika seseorang sudah menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia dalam keadaan muslim, maka ini tandanya seseorang itu sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kan kita sudah Islam, kenapa kok Allah masih perintahkan kita untuk meminta hidayah kepada Allah? Nah, karena yang namanya hari esok, lusa, kita tidak tahu seperti apa akhir kita. Sehingga inilah kenapa kita senantiasa diperintah oleh Allah untuk selalu memohon hidayah, agar keimanan, agar keislaman selalu ada di dalam diri sampai akhir hayat. Nah, sehingga kalau kita sholat 5 waktu saja, 17 rakaat sehari semalam, minimal 17 kali kita mengulang kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ayat dalam surah Al-Fatihah, ya Allah ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jadi kalimat makna dari hidayah agar senantiasa terpelihara keimanan dan keislaman sampai akhir hayat, tidak lepas dari dalam diri. Salah satu kiat juga yang diajarkan oleh para ulama, termasuk Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau sebutkan agar senantiasa istiqamah, jika ingin akhir hayat ini husnul khatimah, senantiasa terjaga keimanan, keislaman. Beliau mengajarkan satu zikir yang dicontohkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah, 4 kali minimal. Ba'da kulli fardhu, setiap kali selesai sholat fardu. Tidak mesti langsung, yang penting minimal 5 kali sesudah sholat fardu diulang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Hafal Bapak Ibu? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin, pada setiap gerakan, wa nafasin, dalam setiap hembusan nafas, adadama wasi'ahu ilmullah, sebanyak seluas ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita mohon kepada Allah, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah itu senantiasa ada, senantiasa terulang sebanyak hembusan nafas kita, sebanyak dan seluas ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin
wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali setiap kali selesai salat, kalau bisa ditambah dengan membaca sholawat Fatih 3 kali. Nah, sholawat Fatih ini yang sering kami selalu gunakan setiap kali doa. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Al-Fatih, yang menjadi pembuka dari segala yang terkunci. Artinya segala yang terkunci dari rahmat Allah agar terbuka, ilmu Allah agar terbuka, kebaikan dari Allah agar terbuka dengan berkat salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. 3 kali. Panjang Ustaz. Nah, jadi masih lebih panjang surat cinta yang dulu Bapak Ibu, masih muda, masih lebih panjang lagu-lagu India, masih lebih panjang lagu Roma dan lain sebagainya. Insyaallah kalau ada kemauan dihafal bisa dihafal. Jadi bisa redaksinya seperti apa, bisa sekarang banyak, bisa di browsing, di googling dan lain sebagainya, ada direkam juga. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Diulang 4 kali baru ditambah dengan sholawat Fatih. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Nah, selesai 4 kali, setiap kali selesai salat ditambah 3 kali salawat Fatih. Istiqomahkan, insyaallah akhir hayat Allah akan kembalikan kita dalam keadaan husnul khatimah dan juga menjadi pembuka dari segala kebaikan duniawi maupun ukhrawi. Jadi ini tadi kenapa kita diperintah untuk memohon hidayah. Sedangkan taufik ini apa? Kalau taufik kata para ulama, kemampuan menjalankan ketaatan. Jadi wujud sesuatu yang di taufik ini sesuatu kemampuan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemampuan untuk menghindarkan diri dari berbuat maksiat kepada Allah. Ini taufik. Nah, ini yang disebut dengan taufik. Artinya rasa untuk bisa menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga mampu untuk menjauhkan diri dari maksiat kepada Allah. Ini disebut dengan taufik. Kadang ada orang sudah dapat hidayah, muslim dia, tapi untuk bisa sholat, jangankan berjamaah, untuk tergerak hati untuk menjalankan sholat saja berat. Tergerak hati untuk menghindarkan diri dari maksiat susah. Ini yang belum didapatkan taufiknya. Hidayahnya sudah ada, taufiknya yang belum didapatkan. Sehingga dua-duanya kita mohon kepada Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Selalu kenapa kok salam? Begitu salam kita wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita taufik dan juga senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah. Taufik tadi rasa keinginan untuk dapat menjalankan ketaatan kepada Allah dan juga sesuatu yang Allah ciptakan agar kita mampu untuk menghindarkan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh ini menjadi pembantu Bapak Ibu rahimakumullah. Masalah ikhlas ataupun belum, itu urusan nomor 2. Minimal ikhlas secara keilmuan dulu. Meskipun mungkin hati masih belum, tapi secara keilmuan, secara ilmu kita sudah ikhlas. Makna ikhlas secara ilmu, kita meyakini bahwa memang Allah yang pantas untuk disembah. Bukan karena kita dibayar, bukan karena ini, itu, dan lain sebagainya. Tapi memang hanya Allah yang pantas untuk disembah. Dan akan sangat celaka, akan sangat rugi kadang kita tidak bisa menjalankan ketaatan kepada Allah karena urusan rezeki. Kenapa belum sholat? Ini masih cari uang dulu, masih kejar target, masih. Sementara yang ngasih kita rezeki Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan
pemberi rizki dengan tujuan untuk mencari rizki. Kan aneh, sangat aneh sekali. Sehingga minimal, meskipun dan nikmat lazzatul ibadah tidak serta-merta, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nikmat ibadah itu tidak serta-merta kita dapatkan, kita raih. Kita ini manusia masih perlu untuk dipaksa dulu, paksa diri, meskipun belum terasa nikmat. Kadang jangankan kami sendiri, Bapak Ibu rahimakumullah, kami sendiri masih sering kadang, aduh ya Allah capeknya, malesnya rasanya, tapi paksa saja sudah bangun, sholat, meskipun masih lalai hati entah kemana, urusan itu nomor 2. Yang terpenting kita sudah dapat taufik untuk menjalankan ketaatan ini yang disyukuri itu. Nanti dari syukur tadi akan dirasakan yang namanya lazzatul ibadah, nikmatnya ibadah. Dan yakini amal soleh, kebaikan itu akan menjadi penjaga, entah itu di dunia maupun di akhirat kelak. Kadang orang kalau sudah terbiasa berbuat kebaikan, meskipun dia maksiatnya rencanakan, ada saja cara gagalnya. Misalnya saking kecewa, satu waktu Allah berikan ujian, kecewa, pokoknya sekarang saya harus ke diskotik, pokoknya mau ke diskotik, atau uang nggak ada, pokoknya kesinilah minimal beli 2 atau 3 botol tuak dulu. Begitu mau jalan, uangnya hilang. Ada aja jalannya untuk terhindar dari berbuat maksiat ketika istiqomah menjalankan ketaatan. Nanti ketaatan ini yang akan menjadi sebab penyelamat dari berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah nyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'iun, setiap kalian itu dalam keadaan lapar, illa man at'amtuhu, kecuali orang yang aku berikan baginya makan. Fastat'imuni ut'imkum, maka mohonlah makan kepadaku, ut'imkum, artinya rizki minallah. Pekerjaan kita itu merupakan wasilah, perantara bagi kita untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang paling menyita waktu kita, Bapak Ibu rahimakumullah, urusan. Tapi yang terpenting, jangan sampai kita kerja, niatnya hanya kerja, niatnya hanya untuk cari gaji, niatnya hanya untuk cari uang. Tetapi pentingnya, ini pentingnya niat, sehingga para ulama menjadikan hadis tentang niat ini sebagai awal, sebagai asas dalam setiap kitab hadis, agar apa yang tampak seperti urusan dunia juga mendapatkan nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berangkat kerja, niatkan untuk mencari, untuk menuntut rezeki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meraih bagian dari Allah, niatkan sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah, sehingga pekerjaan tadi tidak semata-mata untuk mencari uang. Kita ke pasar berdagang dan lain sebagainya tidak semata-mata untuk cari untung, tetapi ada nilai ibadah di dalamnya. Kam min amalin yatasawwaru bi suratid dunya, berapa banyak perbuatan, pekerjaan yang tampaknya seperti urusan dunia, tapi ternyata bernilai ibadah, bernilai pahala di sisi Allah karena niat. Begitu banyak juga, berapa banyak amal-amal yang tampak seperti pekerjaan akhirat, tapi tidak ada nilainya di hadapan Allah karena tadi niat yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Allah nyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum, sekiranya seandainya manusia yang pertama di antara kalian, wa insak wa akhirakum, sampai manusia yang terakhir, seandainya manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, wa insakum wa jinnakum, baik itu dari golongan manusia, golongan jin, kanu ala afjari qalbi wahidin minkum, mereka semua dalam keadaan lalai, dalam keadaan maksiat, semaksiat-maksiatnya orang yang paling berbuat maksiat di antara kalian. Artinya tidak ada manusia, tidak ada jin satupun yang baik, semua ahli maksiat dan berbuat maksiat seperti paling bermaksiatnya di antara kita. Maka hal itu tidak akan mengurangi dari apa yang Allah Subhanahu, dari kerajaan Allah sedikit pun. Artinya tidak ada untungnya, tidak ada ruginya bagi Allah. Seandainya semua maksiat, maksiatnya ahli maksiat, tidak ada ruginya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun juga sebaliknya, lau kana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum
ma zada dzalika fi mulki syai'a. Seandainya manusia ataupun jin dari yang paling pertama sampai terakhir semua bertakwa kepada Allah, tidak ada yang maksiat satu pun, dan takwanya seperti orang yang paling bertakwa di antara kita semua. Tidak ada yang maksiat satu pun di antara kita, di antara semua makhluk Allah. Itu pun tidak akan menambah kekuasaan Allah sedikit pun. Artinya apa yang kita lakukan itu semua kembali kepada diri kita. Kebaikan, ketakwaan akan kembali kepada diri. Begitupun kemaksiatan, keburukan akan kembali kepada diri kita juga. Dan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita taufik dan hidayah, kemampuan untuk menjalankan ketaatan, diistiqomahkan oleh Allah anak-anak kita di dalam ketaatan, dan terlebih lagi di akhir zaman ini. Minimal kata para ulama, kalau anak-anak kita, diri kita ini masih ada beberapa amal tetap istiqomah, insya Allah selamat. Yang pertama, sholat 5 waktu. Nah, sholat 5 waktu. Kalau belum bisa qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan lain sebagainya, minimal 5 waktu ini anak-anak kita jaga jangan sampai mereka terlalaikan untuk mengerjakannya. Begitupun diri kita. Nah, kadang seringkali kita tidak sadar, kita perintah anak sementara kita saja tidak. Ayo sholat. Nah, kita saking sibuknya lupa. Nanti dirapel, maghrib isya jadi satu, zuhur asar maghrib isya jadi sekali waktu. Sementara anak-anak kita marah kalau mereka tidak melakukannya. Minimal kita contohkan dulu. Ini yang pertama, amal pertama akhir zaman ini untuk menyelamatkan, sholat 5 waktu. Yang kedua, senantiasa membaca Al-Quran. Minimal meskipun hanya 1, 2 atau 3 ayat, minimal ada waktu untuk buka mushaf. Buka mushaf, dibaca ya sehalaman, dibagi 2 kah. Istiqomah setiap hari. Lebih baik dibandingkan sekali ngaji, sekali duduk 5 juz, tapi sekali sebulan, sehari. Sisanya yang 29 hari tidak pernah buka-buka mushafnya lagi. Minimal luangkan waktu setelah subuh atau selesai sholat yang 5 waktu, buat tertib, buat jadwal, duduk ngaji sehalaman kah, atau ada target sendiri-sendiri. Insya Allah kalau istiqomah yang 2 ini, insya Allah akan terjaga dunia kita, akhirat kita tetap dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma rabbana nawwir qulubana wa quluba abnaina wa banatina bi nuril Qur'an wa nuril ilmi nuril hidayah, kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlikal azim, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.